Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Kristus. Dimanapun Anda berada malam hari ini, saya menyapa dengan salam optimis karena Tuhan ada. Karena memang Allah ada maka kita ada. Allah ada maka segala sesuatu ada. Yang tidak ada menjadi ada karena Allah mengadakan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui renungan malam hari ini. Kita bersyukur bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang santai di rumah, sedang duduk-duduk dengan keluarga, atau mungkin sedang nonton, atau mungkin ada hal yang lain, aktivitas lain yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Saya mengajak saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Karena saya senang membagikan berkat firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui berkat firman Tuhan ini akan semakin meneguhkan iman kita, bahkan semakin memantapkan pengenalan kita akan Allah, sehingga membuat hati kita damai, hidup kita damai, bahkan dimanapun kita berada kita bisa membawa damai bagi orang lain. Puji Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman ini, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sampai di hari Sabtu ini, di malam hari ini kami sungguh bersyukur bahwa ada kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang kami alami, di dalam persoalan, di dalam pergumulan hidup. Dan ajarkan bagi kami untuk bersyukur, berharap, bersandar kepada Tuhan. Malam ini kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kami akan beristirahat, sebelum kami akan tidur, kami percaya Tuhan menolong kami menyingkapkan rahasia firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Kejadian 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kejadian 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan dua kata di sana, yaitu roh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya menjanjikan video sebelumnya mengenal Allah yang kusembah. Kenapa kita penting mengenal Allah yang kusembah? Karena itu hal yang sangat vital dalam hidup kita. Karena dengan mengenal Allah sebagai pemula dalam hidup kita, mengenal Allah yang menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita, maka membuat hidup kita bisa menjadi bahagia, membuat hidup kita sukacita. Dan ketika kita mengenal pencipta kita, maka kita akan menghormati, menghargai. Bahkan karya-karyanya itu kita akan kagumi, kita akan hormati, bahkan kita akan pelihara dengan baik. Termasuk alam semesta ini, langit dan bumi, ya, binatang-binatang ciptaan Tuhan, bahkan termasuk kehidupan Anda dan saya. Begitu istimewa di hadapan Allah, Dia ciptakan begitu luar biasa, sehingga kita perlu menghormati, menghargai, bahkan kita saling mengasihi satu dengan lain sebagai wujud gambar Allah di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya menjanjikan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan tentang Allah yang jamak itu. Di ayat 1 sampai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, itu sudah 29 kali menyebut kata Allah. Berarti kalau 29 kali disebut, itu berarti sesuatu yang penting dalam hidup kita. Amin. Penting sekali. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara, misalnya disebutkan namanya dalam sebuah buku yang ditulis oleh seseorang, itu berarti sesuatu yang penting baginya. Mungkinkah karena hubungan, atau mungkin karena faktor yang lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika penulis kitab Kejadian ini, ya, kitab sejarah penciptaan alam semesta ini, menulis, saya percaya ini ya karena pengilhaman atau pewahyuan dari roh Allah sendiri. Yaitu siapa roh Allah itu? Yaitu Roh Kudus. Yaitu
Itu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Di dalam buku Charles Ririe, Bapak Ibu Saudara, di sana dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada satu pengertian lain pun yang menjelaskan tentang roh Allah ini selain Roh Kudus itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, sejak penciptaan pertama, roh Allah itu atau Roh Kudus itu sudah ada. Karena siapa sih yang bisa mengilhamkan seseorang untuk menulis kitab ini? Yang kedua, siapa yang bisa memampukan seseorang untuk menulis kata-kata dengan sebaik mungkin? Bahkan dalam sejarah kitab ini, siapa yang bisa memampukan mereka? Siapa yang bisa menolong mereka kalau bukan Roh Kudus atau Roh Allah? Yang memampukan mereka untuk bisa menjelaskan, bisa memaparkan sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita nggak perlu meragukan lagi bahwa Allah itu satu tapi dalam tiga pribadi. Dari awal sudah menjelaskan tentang Allah Tritunggal sebenarnya. Walaupun tidak secara gamblang atau terbuka tentang Trinitas. Tapi dalam faktanya, dalam kenyataannya, dalam penjabarannya sudah menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada hari ini orang Kristen yang bertanya ataupun orang non-Kristen yang bertanya, orang Kristen Allahnya tiga atau satu? Allahnya orang Kristen itu satu, mono. Dalam tiga pribadi. Yang paling simpel Bapak Ibu Saudara, manusia itu pada hakikatnya satu. Nggak berubah. Yang namanya manusia, siapapun dia, manusia. Pada hakikatnya manusia. Tapi kalau pribadi itu banyak, jamak. Sama dengan penjelasan dari bagian firman ini. Ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah. Tapi lanjut di ayat yang kedua langsung menyebut bahwa roh Allah. Sekali lagi, tidak ada kata lain yang bisa menjelaskan, tidak ada pengertian lain yang bisa menjelaskan bahwa yang disebut roh Allah ini adalah Roh Kudus. Karena di dalam penciptaan pun dia hadir di sana. Menghembuskan roh di dalam diri manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan berkat firman Tuhan ini. Mengapa? Karena ketika kita memahami Allah yang kita sembah, ketika kita memahami siapa Allah yang sesungguhnya, maka membuat kita tidak akan ragu lagi. Maka setiap hari kita akan datang merendahkan diri, setiap hari kita akan sujud di hadapannya. Kenapa? Karena Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kusembah adalah Allah yang mulai segala sesuatu dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara, menariknya di sini, kita terus belajar mengenal Allah, karena dengan mengenal Allah, membuat kita percaya dan terus mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin. Sekali lagi, ketika kita merendahkan diri untuk mengenal Dia, maka membuat kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena begini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hanya sekedar knowledge, hanya sekedar pengetahuan saja mengenal Allah. Tetapi untuk merendahkan hati, untuk mengakui Dia sebagai Allah pencipta, untuk mengakui Dia sebagai Allah Tritunggal, itu banyak orang yang menolak. Sehingga melalui renungan ini saya ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara, paling tidak membuka wawasan kita, membuka hati kita untuk menerima anugerahnya di dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, untuk secara sempurna memahami Allah itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu hanya butuh dipercaya. Bukan mengisi otak kita, bukan mengisi pengetahuan kita, bukan mengisi filsafat kita. No. Allah itu hanya butuh dipercaya. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena memang Allah tidak bisa dilihat kecuali Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Nanti saya akan menjelaskan di video-video berikutnya. Tetapi paling tidak malam hari ini, bagian firman ini akan membawa kita dalam sebuah pengenalan yang benar tentang Allah, bahwa Allah itu satu, mono, dalam bentuk tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya, Allah Bapa, ya,
dalam karya penciptaan itu nyata sekali Allah Elohim. Kemudian Allah Anak atau Allah Putra yang disebut Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Ini historinya saudara. Lalu kemudian setelah Isa Al-Masih naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus. Ini Roh Allah diutus untuk menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa karena orang tidak mau percaya. Itu diinsafkan supaya semakin sadar untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran. Banyak orang yang semakin berjumpa dengan kebenaran. Karena dengan kebenaran itulah membuat orang bisa menerima anugerah di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari firman ini paling tidak menolong Bapak Ibu Saudara untuk memahami, mengerti, dan membawa saudara untuk merendahkan hati, membawa saudara untuk berjumpa dengan Allah yang adalah pencipta dalam hidup kita. Dan menuntun saudara untuk menceritakan siapa Allah sesungguhnya kepada orang lain. Dari video pertama sampai video yang kedua ini, paling tidak menolong saudara untuk betul-betul memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Saya berdoa buat saudara, biarkanlah ke depan pun Allah menuntun saudara untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup. Izinkan saya berdoa, apapun pergumulanmu hari ini, saya rindu berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Ajar kami mengenal-Mu, karena dikala kami mengenal Engkau, membuat kami merendahkan diri, membuat kami tidak ragu lagi, bahkan membawa kami untuk percaya dan terus percayakan hidup kami kepada Engkau, pemilik hidup kami. Mungkin ada sahabat-sahabat Isa Al-Masih, sahabat-sahabat Kristus hari ini, atau siapapun juga yang masih ragu, yang masih bertanya tentang Allah. Mereka tidak percaya Allah lagi. Karena itu Tuhan, malam hari ini melalui Roh-Mu yang kudus, yang adalah roh kebenaran, roh yang menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman, akan menyatakan diri dalam hidup mereka, agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Terima kasih, berkati setiap sahabat-sahabat Isa Al-Masih dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak, orang tua, atau mungkin ada pergumulan yang lain, atau sakit penyakit yang mereka alami. Engkau Allah, pencipta segalanya, akan menjamah, melawat mereka, menguatkan mereka, untuk mereka tetap berharap bersama kepada Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat dalam damai sejahtera yang Allah berikan dalam hidup kami. Kami tidur dalam ketenangan bersama dengan Allah. Kami tidak dalam kegelisahan karena janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Orang-orang yang berharap bersandar kepada anugerah Allah membuat hidupnya tenang, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Kami bersyukur besok pagi kami akan menyambut dengan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk membawa hati kami, membawa hidup kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh renungan ini, silakan bagikan kepada keluargamu atau temanmu, kenalanmu, karena renungan ini tidak membawa orang untuk masuk agama atau menganut agama yang lain, tidak. Tetapi paling tidak ini membuka wawasan bagi orang lain untuk mengerti, memahami siapa pencipta kita,
yang sesungguhnya. Melalui renungan ini akan terus memberkati setiap kita, dan nantikan video-video berikutnya. Saya percaya saudara pasti diberkati, diteguhkan di dalam iman percaya kepada Allah. Isa Al-Masih memberkati kita, Yesus Kristus menyertai kita. Shalom dan selamat malam.